Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 5. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi surat At-Tin yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dengan beberapa pelajaran. Di antaranya anak-anak sudah membaca, sudah menghafal surat At-Tin, dan sudah menulis surat At-Tin. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami makna, isi atau kandungan dari surat At-Tin. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk memahami surat At-Tin, untuk mengetahui isi kandungan dari surat At-Tin, pertama marilah kita memahami arti dari masing-masing ayat dari surat At-Tin. Yang pertama anak-anak, di ayat yang pertama, Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat yang pertama ini dengan menyebut buah tin dan buah zaitun. Mengapa Allah bersumpah dengan nama buah ini? Karena ternyata buah ini banyak bermanfaat untuk manusia. Pada ayat yang kedua, wamuri sinin, Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Kemudian pada ayat yang ketiga, wahadal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman dalam ayat ini ditafsirkan kota Mekah. Jadi kota Mekah adalah kota yang aman sehingga dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna, baik itu fisik tubuhnya maupun non-fisik, raga, jiwa dan raganya. Manusia memiliki akal, pikiran dan nafsu yang sangat lengkap jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dalam hal rupa, bentuk, wajah, susunan tubuh manusia sangat-sangat sempurna. Sehingga dijelaskan dalam ayat ini, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat baik atau sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Anak-anak sekalian, manusia memang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Tetapi dengan perbuatan manusia, Allah juga bisa membalik keadaan sehingga menjadi ke tingkat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Manusia bisa ke tingkat yang lebih rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan, dan itu bisa terjadi karena mungkin ulah manusia itu sendiri. Pada ayat berikutnya, ayat ke-6 anak-anak sekalian, bahwa dikecualikan ada orang-orang tertentu yang tidak dijadikan oleh Allah dalam tingkat yang rendah,
yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebajikan, mereka baginya ada pahala yang tidak ada terputus-putus. Jadi bagi mereka-mereka yang beriman, beramal soleh, tidak dijadikan oleh Allah menjadi rendah, menjadi hina, tetapi justru akan diberikan pahala yang tiada terputus-putus. Pada ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, artinya maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Anak-anak sekalian, hari pembalasan adalah hari akhirat setelah hari kiamat. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tetapi masih banyak yang mendustakannya. Maka dalam ayat ini ditanyakan, sebenarnya apa yang membuat mereka mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakini hari pembalasan, karena itu pasti terjadi dan merupakan rukun iman. Ayat yang terakhir anak-anak, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Jadi di hari pembalasan nanti Allah lah hakim yang paling adil dan seadil-adilnya untuk mengadili perbuatan manusia di dunia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi surat At-Tin ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah telah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dengan gunung Sinai, dengan kota Mekah, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna sebaik-baiknya. Akan tetapi manusia juga bisa lebih rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan. Kalau memang manusia diciptakan sebaik-baiknya, tetapi juga bisa lebih rendah, serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman anak-anak. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Mereka diberikan pahala yang tiada terputus-putus. Oleh karena itu, janganlah kita meragukan hari pembalasan. Karena sebenarnya pada hari pembalasan itu akan diadakan sebuah pengadilan. Dan Allah adalah Zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya. Anak-anak sekalian, itulah penjelasan dari surat At-Tin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari isi kandungan surat At-Tin. Anak-anak, itu penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kekurangan, ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.